Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Justin Hubner kali ini kerasukan Sergio Ramos, sampai tackle semua pemain Bahrain. Justin Hubner tak mau sahabatnya Kevin Dix dikasari oleh timnas Bahrain. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan laga melawan Bahrain dengan hasil gemilang, yakni sukses mengamankan 3 poin penuh. Dalam pertandingan ini, pelatih menurunkan sejumlah pemain andalan seperti Martin Paes di bawah Mistar, serta duet lini belakang Jai Itzes dan Justin Hubner yang tampil kokoh. Sementara itu, sektor tengah dikomando Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Marcelino Ferdinand, dengan Ula Romeni memimpin lini serang. Sejak awal pertandingan, Indonesia menunjukkan permainan yang solid dan mampu mengimbangi Bahrain. Kedua tim sama-sama tampil disiplin dengan penguasaan bola yang seimbang. Beruntung, di menit ke-24, timnas Garuda berhasil memecah kebuntuan. Ula Romeni mencetak gol yang membawa Indonesia unggul 1-0, memberikan kepercayaan diri lebih bagi tim hingga babak pertama berakhir. Memasuki paruh kedua, beberapa rotasi dilakukan untuk menyegarkan strategi permainan. Ramadan Sananta masuk menggantikan Romeni di lini depan, sementara lini pertahanan tetap disiplin menghadapi tekanan dari Bahrain. Meskipun tak ada gol tambahan, pertahanan Indonesia tampil kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Dengan kemenangan ini, Indonesia meraih 3 poin berharga dan semakin percaya diri menghadapi laga selanjutnya. Di samping itu, dalam pertandingan tadi, terjadi insiden yang cukup kontroversial yang melibatkan Kevin Dix. Ia dijegal dengan keras oleh pemain Bahrain dalam sebuah duel perebutan bola. Namun, yang mengejutkan, wasit tidak meniup peluitnya sama sekali. Keputusan ini tentu saja mengundang tanda tanya besar. Apakah ini sekadar kelalaian atau ada faktor lain yang memengaruhinya? Entahlah, tapi situasi tersebut benar-benar terlihat janggal. Tak lama setelah insiden itu, bola masih berada dalam penguasaan Bahrain. Mereka mencoba membangun serangan, tetapi momen yang cukup panas terjadi beberapa detik kemudian. Justin Hubner, yang tampaknya sudah geram dengan keputusan wasit, langsung melakukan tackle keras terhadap pemain lawan. Tackle tersebut mencerminkan rasa frustrasinya terhadap jalannya pertandingan yang terasa tidak adil. Setelah tackle itu, emosi Justin tampak semakin memuncak. Ia terlihat marah dan meluapkan kekesalannya dengan gestur yang jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Tak hanya itu, ia bahkan meminta dukungan dari para supporter, seolah ingin membakar semangat mereka untuk terus menyuarakan dukungan kepada timnas Indonesia. Momen tersebut semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam laga ini, dan para pemain pun mulai merasakan atmosfer yang tidak menguntungkan bagi mereka. Tindakan Justin Hubner benar-benar menunjukkan solidaritasnya sebagai rekan setim. Melihat Kevin Dix dijegal dengan kasar tanpa ada peluit dari wasit, ia tak bisa tinggal diam. Tanpa ragu, Justin langsung melakukan tackle keras untuk membalas perlakuan yang tidak adil itu. Bukan hanya sekadar aksi emosional, tetapi juga bentuk pembelaan terhadap sahabatnya di lapangan. Di sisi lain, ketegangan makin memuncak saat terjadi insiden yang melibatkan Justin Hubner dan kiper Bahrain. Dalam satu momen panas, keduanya hampir terlibat dalam adu fisik di tengah lapangan. Situasi itu bermula ketika Justin, yang sepanjang laga tampak berapi-api, bersenggolan dengan kiper Bahrain yang saat itu sedang membawa bola. Kiper mereka tampaknya tidak terima dengan aksi Justin dan langsung bereaksi dengan gestur provokatif. Suasana semakin memanas, tapi Justin berusaha menghindar dari penjaga gawang tersebut. Pemain lain pun segera berusaha melerai sebelum situasi semakin buruk. Beruntung bagi Justin, wasit memutuskan untuk tidak mengeluarkan kartu, sehingga pertandingan bisa kembali dilanjutkan. Jika tidak, tentu kondisi bisa menjadi lebih sulit bagi timnas Indonesia. Momen ini semakin menunjukkan karakter Justin sebagai pemain yang tak gentar menghadapi tekanan. Ia bukan hanya bermain dengan fisik yang kuat, tetapi juga mental baja.
Dalam laga yang penuh ketidakadilan ini, ia tampil sebagai sosok yang siap membela rekan setimnya dan memastikan timnya tidak diperlakukan seenaknya di atas lapangan. Kalau harus memberi nilai untuk performa Justin Hubner, Mimin sendiri akan memberinya 10 dari 10. Bukan hanya karena kemampuannya sebagai bek tangguh, tetapi juga karena mentalitas dan rasa nasionalismenya yang luar biasa. Ia tidak sekadar bermain dengan teknik tinggi, tapi juga dengan hati. Justin menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan timnas Indonesia diperlakukan semena-mena. Keberaniannya menghadapi tekanan dan membela harga diri tim benar-benar patut diacungi jempol. Tak gentar, Jai Itzes sebut jadi kapten timnas Indonesia itu tidak mudah. Meskipun begitu, Itzes mengaku ini adalah hal yang biasa dan dia tetap siap jika ditunjuk lagi menjadi kapten. Jai Itzes, bek tangguh Venezia yang juga menjabat sebagai kapten timnas Indonesia, berbagi pandangannya tentang tantangan besar dalam memimpin skuad Garuda. Menurutnya, peran seorang kapten jauh lebih kompleks daripada sekadar mengenakan ban di lengan. Kepemimpinan yang efektif, kata Jai, bergantung pada kemampuan untuk memberikan arah yang jelas dan tindakan nyata, bukan hanya status jabatan. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube pribadinya, Jai Itzes menjelaskan bahwa kepercayaan tim terhadap seorang kapten dapat melemah jika pemimpin itu sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menurutnya, pemain akan kehilangan keyakinan jika melihat sang kapten ragu atau kebingungan dalam mengambil keputusan penting, terutama di tengah tekanan pertandingan. Namun, Jai menegaskan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak selalu harus bergantung pada jabatan resmi. Pemain berusia 24 tahun ini menuturkan bahwa meskipun ia tidak menjadi kapten, ia tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk memimpin melalui aksi-aksi yang ia tunjukkan di lapangan. Baginya, kepemimpinan sejati terlihat dari bagaimana seseorang menginspirasi rekan-rekannya melalui kerja keras, komunikasi, dan keteladanan. Jai juga mengungkapkan bahwa ia tidak keberatan jika suatu saat ban kapten diserahkan kepada pemain lain. Hal ini menunjukkan sikapnya yang rendah hati dan fokus pada tujuan tim, bukan pada ambisi pribadi. Ia percaya bahwa kepemimpinan adalah tentang memberikan yang terbaik untuk tim, terlepas dari gelar atau penghormatan yang melekat. Sebagai pemain yang kini menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia, Jai Itzes memandang perannya lebih dari sekadar menghalau serangan lawan. Ia berusaha menjadi figur yang dapat diandalkan di dalam maupun di luar lapangan. Dengan pengalamannya bermain di liga kompetitif Eropa bersama Venezia, Jai membawa perspektif baru yang membantu membangun mentalitas skuad Garuda. Kepemimpinan Jai Itzes di timnas Indonesia mencerminkan pendekatan modern dalam sepak bola, di mana seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan nyata. Dengan dedikasinya, Jai tidak hanya membangun kepercayaan dalam tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda untuk tampil lebih percaya diri dan berjuang demi kejayaan merah putih. Bukan kaleng-kaleng, Welber Jardim ternyata dapat gaji yang fantastis dari klub Sao Paulo FC. Tim luar negeri langsung ketar-ketir dengar timnas Indonesia punya pemain dengan harga selangit. Welber Jardim, salah satu pemain muda berbakat timnas Indonesia, mencuri perhatian publik dengan performa impresifnya di Piala AFF U19 2024. Pemain yang kini berkarir sebagai bek kanan untuk klub Brasil, Sao Paulo, ini juga mampu bermain tenang saat dipercaya mengisi posisi gelandang. Kemampuannya beradaptasi dengan peran tersebut bahkan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Indonesia meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Publik tanah air semakin penasaran, tidak hanya tentang kiprahnya di lapangan, tetapi juga mengenai besaran gaji yang diterima oleh pemain berdarah Indonesia Brasil ini. Diketahui, Welber Jardim menerima bayaran yang cukup tinggi dari Sao Paulo. Selain itu, ia pernah ditawari kontrak senilai 2 miliar rupiah oleh salah satu klub Liga 1 Indonesia, namun tawaran tersebut ditolaknya untuk tetap berkarir di Brasil. Di ajang Piala AFF U19 2024, Welber tampil sebagai pemain kunci dalam 2 laga grup melawan Filipina dan Kamboja. Ia selalu dipercaya sebagai starter dan berhasil membawa timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen grup A.
Tidak hanya unggul dalam bertahan, pemain kelahiran 2007 silam ini juga sering melakukan serangan balik yang berbahaya, menunjukkan kemampuannya yang sama baiknya dalam bertahan maupun menyerang. Nama lengkapnya adalah Welber Liescott de Halim Jardim. Ia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari pasangan Elisangelo Jardim de Jesus, mantan pesepak bola asal Brasil yang pernah bermain di Liga Indonesia, dan Liliana Halim, perempuan asli Banjarmasin. Karir sepak bola Welber dimulai di Akademi Palmeiras pada 2014. Setelah itu, ia sempat bermain untuk Centro de Coroa sebelum akhirnya bergabung dengan tim U17 Sao Paulo. Keunggulan teknis Welber Jardim di lapangan mencakup kemampuan bertahan yang solid serta visi menyerang yang tajam. Dengan penetrasi berbahaya dan kontribusi dalam menjaga clean sheet, ia menjadi salah satu andalan pelatih timnas Indonesia U19. Tak heran jika banyak pecinta sepak bola tanah air berharap melihatnya segera bermain di level yang lebih tinggi. Dengan latar belakangnya sebagai pemain berdarah campuran dan pengalaman berkarir di Brasil, Welber Jardim diyakini memiliki masa depan cerah. Talenta mudanya menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Bikin geram, Vietnam pakai stadion untuk klub Liga 3 saat jamu Indonesia di Piala AFF 2024. Media luar negeri menduga timnas Vietnam sengaja pakai stadion jelek agar pemain Indonesia kesulitan. Pertandingan fase grup Piala AFF 2024 antara Vietnam dan Indonesia berlangsung dengan sejumlah momen yang mengundang tanda tanya. Salah satu kejanggalan utama adalah pemilihan Stadion Viet Tri sebagai tempat pertandingan. Stadion yang terletak di Provinsi Phu Tho ini dikenal sebagai markas Phu Tho FC, klub dari kasta bawah Liga Vietnam. Dengan kapasitas hampir 20.000 penonton, stadion tersebut sebenarnya sudah digunakan untuk beberapa laga internasional sejak direnovasi pada 2019. Namun, untuk turnamen sebesar Piala AFF, pilihan ini dinilai kurang ideal, terutama dibandingkan stadion utama Vietnam seperti My Dinh di Hanoi. Banyak pihak menduga keputusan ini bukan tanpa alasan. Ada spekulasi bahwa Vietnam sengaja memilih stadion ini untuk alasan logistik dan strategi, salah satunya untuk mengurangi tekanan besar yang biasanya muncul di stadion utama mereka. Meski demikian, pemilihan stadion dengan kapasitas lebih kecil untuk pertandingan penting seperti melawan Indonesia tetap menuai kritik. Keanehan lain datang dari penggunaan teknologi VAR dalam pertandingan tersebut. Alih-alih dikendalikan langsung dari stadion, VAR justru dioperasikan dari Malaysia. Penggunaan sistem jarak jauh seperti ini memunculkan kekhawatiran soal akurasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi sorotan tajam terhadap kesiapan Vietnam sebagai tuan rumah, apalagi dengan pentingnya VAR dalam menentukan hasil pertandingan. Di tengah situasi ini, timnas Indonesia datang dengan percaya diri tinggi. Skuad asuhan Shin Tae-yong tampil solid setelah meraih kemenangan melawan Myanmar dan berbagi poin dengan Laos. Di sisi lain, Vietnam juga sedang dalam momentum bagus setelah mengalahkan Laos dengan skor telak 4-1 pada laga pembuka mereka. Kedua tim kini sama-sama berambisi merebut posisi puncak klasemen Grup B, membuat duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Gelandang andalan Vietnam, Nguyen Quang Hai, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Sementara itu, timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan situasi unik ini untuk tampil lebih lepas. Dukungan penuh dari para supporter tanah air juga menjadi energi tambahan bagi Garuda untuk mencuri poin di kandang lawan. Dengan atmosfer pertandingan yang penuh teka-teki, laga ini diyakini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih tangguh di fase grup. Yes, Diego Michels sampai ajarkan trik untuk jaga lini pertahanan kepada Justin Hubner. Meskipun sudah tak bela timnas Indonesia, pemain ini masih dukung penuh skuad Garuda ke Piala Dunia. Diego Michels, bek veteran Borneo FC, menyampaikan harapan besar bagi Justin Hubner, salah satu andalan timnas Indonesia di lini pertahanan. Menurut Diego, Hubner memiliki potensi besar untuk membawa timnas Indonesia melangkah jauh, termasuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia tengah menjalani perjuangan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad asuhan Shin Tae-yong berada di grup C dan menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 4 pertandingan tersisa. Agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia, timnas Indonesia harus finish sebagai runner-up grup. Jika tidak, mereka masih memiliki peluang melalui putaran keempat, dengan syarat minimal berada di posisi ketiga atau keempat di babak ini. Justin Hubner, yang baru berusia 21 tahun, kerap menjadi sorotan karena gaya bermainnya yang lugas dan tanpa kompromi. Diego Michels pun mengungkapkan pandangannya tentang Hubner. Menurutnya, gaya bermain Hubner mengingatkannya pada sosok Sergio Ramos, mantan kapten Real Madrid yang dikenal sebagai bek tangguh dan pemimpin di lapangan. Diego merasa bahwa setiap tim membutuhkan pemain dengan karakter seperti Hubner kuat, berani, dan mampu memberikan rasa aman di lini belakang. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Hubner telah memainkan 12 pertandingan, mencatatkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Di level U23, ia juga memiliki rekam jejak serupa dengan 3 kartu kuning dalam 5 pertandingan. Meskipun statistik ini menunjukkan intensitas permainan yang tinggi, banyak yang memandang Hubner sebagai bek dengan determinasi besar, mampu menjaga pertahanan sekaligus memberikan ancaman dalam situasi bola mati. Diego Michels, yang juga pernah membela timnas Indonesia, percaya bahwa kehadiran Hubner memberikan dampak positif pada tim. Ia menilai Hubner memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh pemain lain, terutama dalam hal ketegasan di lapangan. Harapan besar disematkan kepada Hubner dan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Jika mampu tampil konsisten dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, timnas Indonesia bukan tidak mungkin akan mencatatkan sejarah baru dengan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Bukan main, pelatih Leeds United sampai tolak semua tawaran untuk Pascal Struijk dari klub lain. Pascal bakal diproyeksikan sebagai pemain kunci untuk bawa Leeds United promosi ke kasta pertama Liga Inggris. Pelatih Leeds United, Daniel Farke, menegaskan pentingnya mempertahankan Pascal Struijk di tengah derasnya minat dari sejumlah klub Premier League. Farke memandang bek berusia 24 tahun ini sebagai pemain kunci dalam ambisi besar Leeds untuk kembali ke Premier League musim depan. Sejumlah klub seperti Brighton, Wolverhampton, dan Tottenham Hotspur telah mengajukan tawaran untuk merekrut Struijk, dengan Tottenham bahkan siap membayar hingga 25 juta euro. Namun, Farke dengan tegas menolak semua proposal tersebut. Baginya, Struijk adalah bagian vital dari struktur pertahanan tim yang telah membawa Leeds memimpin klasemen Championship dengan 52 poin dari 25 pertandingan. Performa Struijk musim ini sangat mengesankan. Ia tidak hanya menjadi tembok kokoh di lini belakang, tetapi juga berkontribusi di lini serang dengan mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Kehadirannya di lapangan membantu Leeds mencatatkan 12 clean sheet sejauh musim berjalan. Dengan kepiawaian membaca permainan, ketenangan di bawah tekanan, dan kepemimpinan yang ia tunjukkan, Struijk menjadi sosok yang sulit tergantikan dalam skema permainan Leeds. Sejak bergabung dari Akademi Ajax pada 2019, Struijk telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Leeds. Kemampuan teknisnya dipadukan dengan etos kerja yang tinggi membuatnya menjadi salah satu bek terbaik di Championship musim ini. Tak heran jika ia menjadi incaran klub-klub besar. Selain kontribusinya di klub, Struijk juga menarik perhatian karena garis keturunan Indonesianya melalui keluarga ibunya. Hal ini menjadikannya figur yang mendapat perhatian besar di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Meskipun belum memutuskan untuk memperkuat tim nasional Indonesia, nama Struijk tetap menjadi inspirasi bagi para penggemar sepak bola di tanah air yang berharap ia suatu hari bersedia membela Garuda. Langkah Farke untuk menjaga stabilitas tim dengan mempertahankan pemain-pemain kunci seperti Struijk menunjukkan keseriusan Leeds dalam mengejar promosi otomatis ke Premier League. Dengan hanya 21 pertandingan tersisa, mempertahankan performa konsisten menjadi kunci untuk mewujudkan target tersebut. Para penggemar Leeds pun menyambut baik keputusan klub untuk tidak melepas Struijk. Mereka percaya bahwa dengan komposisi skuad yang solid dan tekad yang kuat, Leeds United dapat kembali berlaga di Premier League musim depan, membawa semangat dan kebanggaan baru bagi para pendukung setianya.